Trilogi Lord of the Rings selalu menarik perhatian banyak orang, apalagi setelah ada serial spin-off seperti The Hobbit dan yang baru di Netflix, The Rings of Power. Sekarang ada lagi nih, film prequel versi animasi yang menceritakan kisah 200 tahun yang lalu sebelum kejadian di Lord of the Rings. Jujur aja nih, Min Source sendiri tertarik banget buat nonton, karena nggak perlu nonton serial sebelumnya untuk ngerti ceritanya. Apalagi Min Source ini bukan penggemar berat Lord of the Rings, jadi ceritanya itu terasa segar dan bisa dinikmati sebagai tontonan baru yang terpisah dari film-film sebelumnya. Namun, meski ceritanya menarik, sayangnya animasi dalam The War of Rohirrim ini malah bikin kecewa banyak orang. Gambar yang keren di trailer nggak sesuai dengan yang diharapkan pas nonton, dan animasinya banyak yang patah-patah. Ini bikin pengalaman nonton kita jadi kurang maksimal, padahal plotnya sendiri itu cukup kuat. Emang sih, kadang cerita yang fresh itu nggak selalu diimbangi dengan eksekusi visual yang baik kan? Apakah ini bakal jadi masalah besar bagi fans Lord of the Rings yang sesungguhnya? Hey Searchers, selamat datang di channel Click Source, dan sekarang kita berada di segmen L&D, What's Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini, Min Source itu mau bahas film The Lord of the Rings, The War of the Rohirrim yang versi animasi. Ini adalah kisah yang memperluas dunia Middle Earth berlatar 200 tahun sebelum trilogi Lord of the Rings yang sesungguhnya diadaptasi dari karya J.R.R. Tolkien, khususnya bagian Appendix A dalam The Return of the King. Film ini berfokus pada kisah Raja Helm Hammerhand yang menjadi legenda setelah pertempuran melawan Dunlanding di Helm's Deep. Cerita ini menggambarkan perang besar yang dipimpin oleh Helm untuk melindungi Rohan, termasuk pengkhianatan, tragedi keluarga, dan keberanian anak perempuannya yang bernama Hera. Oke, langsung kita bahas ya. Film ini mengisahkan si Helm Hammerland, seorang Raja Rohan dan asal-usul Helm's Deep yang merupakan latar yang sangat terkenal dalam The Lord of the Rings, The Two Towers, mengeksplorasi sisi manusia dari konflik besar dan musuh utama yang bernama Wolf, seorang pemimpin Dunlanding tanpa kekuatan supernatural yang sangat berbahaya. Helm's Deep ini adalah bagian benteng besar di wilayah Rohan. Benteng ini terletak di ujung barat lembah yang dikenal sebagai Deeping Home dan menjadi bagian dari sistem pertahanan Rohan yang sangat penting. Nama lengkapnya adalah Hornburg, benteng tanduk, tetapi lebih sering disebut Helm's Deep dikaitkan dengan Helm Hammerhand. Raja Rohan yang legendaris. Helm's Deep menjadi lokasi penting dalam Lord of the Rings yang bagian kedua, The Two Towers. Benteng ini jadi tempat pertempuran yang apik, Battle of Helm's Deep, ketika pasukan Rohan yang dipimpin oleh Raja Theoden berusaha mempertahankan diri dari serangan besar-besaran Uruk hal yang dikirim oleh Saruman. Nah, dengan bantuan Gandalf, Eomer, dan pasukan dari Isengard yang membela, mereka akhirnya memenangkan pertarungan tersebut. Hera sebagai putri dari Helm Hammerhand memainkan peran penting dalam mempertahankan Rohan saat ayahnya itu menderita akibat trauma dan luka pertempuran. Endingnya ini lumayan tragis dan heroik banget. Dengan meninggalnya si Helm ini, dia membeku dalam posisi berdiri. Hal ini tetap mencerminkan pengorbanannya itu membantu memenangkan perang. Dengan narasi Eowyn dan animasi yang terinspirasi dari gaya animasi Jepang, film ini memperdalam mitologi Middle Earth sambil memperlihatkan dampak perang terhadap individu. Naskah film ini ditulis oleh Bob Gittins dan Arti Papaggiorgio dengan supervisi Philip Jones, salah satu penulis trilogi Lord of the Rings. Film ini juga melibatkan kreator visual dari trilogi asli seperti Weta Workshop, Alan Lee, dan John Howe. Produksi tetap mempertahankan koneksi visual dan naratif dengan karya sebelumnya, meskipun cerita ini berdiri sendiri tanpa banyak keterlibatan Sauron dan Cincin. Film ini nggak secara langsung menjadi bagian dari trilogi Lord of the Rings karena merupakan prequel, tapi tetap menjadi bagian dari semesta yang sama. Penggambaran cerita Helm Hammerhand di sini tuh lebih gelap dan menonjolkan elemen tragedi dengan fokus dan pada pengorbanan, kepemimpinan, serta konflik internal. Selain itu, karakter Hera sebagai anaknya Helm, satu-satunya cewek, dia memainkan peran besar sebagai tokoh yang kompleks dan pemberani. Hubungan langsung dengan trilogi Lord of the Rings ini juga terlihat dalam narasi sejarah Rohan yang disebutkan di Appendix oleh J.R.R. Tolkien. Helm Hammerhand ini menjadi inspirasi bagi generasi pemimpin Rohan, termasuk Theoden dan Eomer, yang berperan penting dalam trilogi utama. Dalam trilogi, Helm's Deep ini digambarkan sebagai tempat terakhir untuk perlindungan rakyat Rohan melawan kekuatan Saruman, menjadikannya lebih bermakna ketika latar belakangnya diungkapkan. Selain itu, film ini menyoroti tema universal yang melintasi kedua kisah, keberanian dalam menghadapi ancaman besar dan pengorbanan demi keselamatan orang lain. Secara visual dan naratif, The War of the Rohirrim itu dirancang untuk tetap sejalan dengan trilogi aslinya, melibatkan kru kreatif yang sama seperti Philip Boyens, sang penulis, dan Weta Workshop yang bekerja di bagian visual. Hal ini memberikan kontinuitas yang erat antara kedua cerita dan memperkuat film ini sebagai jembatan ke trilogi utama. Cerita film ini diawali dengan Wolf yang awalnya memaksa ingin menikahi Hera untuk memperkuat klaim politiknya atas Rohan dan melegitimasi posisinya sebagai penguasa yang sah. Pernikahan semacam ini sering digunakan dalam dunia Tolkien untuk memperkuat aliansi politik atau mendapatkan dukungan dari keluarga bangsawan. Dalam kasus Wolf, ia melihat pernikahan ini sebagai cara untuk merebut kontrol penuh atas kerajaan dan sekaligus menghina garis keturunan Helm Hammerhand yang telah lama menjadi musuh keluarganya. Namun, konflik itu semakin memanas ketika ayahnya Hera, si Helm ini, tanpa sengaja membunuh ayahnya si Wolf dalam pertarungan yang sengit. Kejadian ini mengubah motif si Wolf ini yang dari sekedar alasan politik menjadi balas
dendam pribadi. Dia nggak cuma ingin menguasai Rohan, tetapi juga menghancurkan keluarganya Helm Hammerhand secara keseluruhan, menjadikan dendam dan kehancuran keluarga Helm ini sebagai inti dari upayanya merebut kekuasaan. Ini memperdalam permusuhan antara kedua pihak, yang akhirnya memicu perang besar seperti yang diceritakan dalam The War of the Rohirrim. Helm Hammerhand ini tidak sengaja membunuh ayahnya Wolf dalam upayanya mempertahankan Rohan dari ancaman internal dan eksternal. Ayah Wolf yang bernama Freka adalah seorang bangsawan dan lembing yang tinggal di perbatasan Rohan. Mereka memiliki ambisi besar dan mencoba memperkuat posisinya dengan menawarkan pernikahan antara putranya Wolf dengan Hera, putrinya si Helm. Namun mereka dianggap sombong dan tidak loyal kepada Rohan. Dalam pertemuan penting, mereka berbicara dengan arogan kepada Helm yang membuat sang raja itu marah besar. Ketegangan itu memuncak dan dalam pertengkaran fisik, Helm secara nggak sengaja membunuh mereka dengan pukulan tangannya yang terkenal sangat kuat. Insiden ini memicu dendam pribadi si Wolf terhadap Helm dan Rohan yang akhirnya menjadi konflik utama dalam The War of the Rohirrim. Dendam Wolf ini juga menjadi motivasi utama bagi serangannya ke Helm's Deep, menciptakan salah satu kisah tragis yang memperlihatkan dampak besar dari ambisi dan konflik pribadi dalam sejarah Rohan. Hal ini akhirnya memicu pertempuran sengit antara Hera dan Wolf. Wolf sendiri sudah membunuh keluarganya si Hera, sementara si Helm Hammerhand ini tidak memiliki cincin kekuatan seperti yang ada di trilogi Lord of the Rings. Nah, makanya sebagai Raja Rohan, dia itu kan gak pernah terlibat langsung ya dengan cincin utama atau salah satu dari Nine atau cincin manusia, Seven, cincin kurcaci, atau Three, cincin elf. Dalam mitologi J.R.R. Tolkien, cincin-cincin kekuatan hanya terkait langsung dengan Sauron, elf, manusia, dan kurcaci, dan tidak pernah menjadi bagian dari sejarah bangsa Rohirrim. Setelah kerajaan Rohan dipimpin oleh Freolaf Hiddleston, yaitu sepupunya Hera dan keponakannya si Helm Hammerhand, cerita tentang Hera itu nggak disebutkan secara langsung dalam sejarah yang dirilis oleh J.R.R. Tolkien. Dalam The War of the Rohirrim, Hera adalah karakter yang diciptakan untuk menambah kedalaman cerita yang dinamis tentang keluarga Helm Hammerhand. Namun, kisahnya itu berakhir sebelum Freolaf menjadi raja, sehingga masa depan Hera tidak diceritakan lebih jauh, baik dalam novel maupun dalam trilogi Lord of the Rings. Kemungkinan besar ceritanya itu tetap menjadi misteri sebagai narasi dalam The War of Rohirrim. Nah, dalam trilogi Lord of the Rings yang utama, keturunan Freolaf dari garis kerajaan Rohan jelas terlihat. Freolaf adalah leluhur dari Theoden, Raja Rohan yang berperan penting dalam trilogi. Theoden adalah keturunan langsung dari Freolaf melalui garis raja-raja Rohan. Garis keturunan ini memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan warisan Rohan hingga era The Lord of the Rings. Jadi meskipun Hera tidak memiliki pengaruh langsung pada trilogi, garis keturunan keluarganya tetap menjadi fondasi kuat dalam cerita bangsa Rohan. Oke, ceritanya udah, sekarang kita masuk ke reviewnya ya. Terus nih ngerasa The War of the Rohirrim ini sayang banget karena meskipun visualnya keren, animasinya tuh ngeganggu. Gerakannya tuh patah-patah banget. Yang bikin kesel banget itu pas nonton kelihatan banget gerakannya itu nggak smooth. Padahal gambarnya tuh bagus loh. Tapi animasinya tuh bikin moodnya tuh turun. Efek ledakan sih keren banget ya. Tapi tetap aja gerakan animasi yang 2D ini tuh kurang mulus, bikin jadi terasa kurang maksimal. Untuk orang yang nggak ngerti desain pun masih bisa ngerasain hal ini ya. Bahkan Minsor tuh ngerasa kalau nonton anime 90-an animasinya tuh malah jauh lebih bagus dari ini. Oh, ceritanya tuh keren banget ya Minsor 1 ya, apalagi suara dubber orang British yang bikin suara karakternya tuh jadi lebih mengena. Salah satu scene favorit Minsor adalah waktu Hera bertarung sama si Wolf pas di akhir menuju ending. Dia tuh pakai baju pengantin tapi bukan cuma buat nikah, maksudnya bukan buat nikah sama orang ya, tapi buat nikah tanda kutip sama kematian. Narasinya tuh gokil banget, bikin merinding, apalagi dengan sound effect yang benar-benar naikin vibe dramanya. Tapi ya sayang banget semua itu gak didukung dengan animasi yang selevel. Dari trailer sih kelihatannya bagus banget itu pergerakan animasinya ya, tapi pas nonton ternyata bagian-bagian yang ditampilin di trailer tuh cuma bagian yang keren aja yang udah mulus, sedangkan pas di filmnya secara keseluruhan ada banget bagian yang masih kelihatan unfinished. Jadi overall walaupun ceritanya oke ya, animasinya tuh bikin kecewa banget. Nah, untuk film ini Minsor mau kasih rating 7/10. Kenapa? Karena cerita ini tuh masih kuat dan memiliki potensi yang besar dengan narasi yang bikin merinding, terutama dengan karakter Hera yang menarik. Tapi emang sayangnya animasi yang patah-patah banget dan beberapa bagian yang masih kelihatan unfinished ini bikin pengalaman nonton itu kurang maksimal. Work dan sound desainnya tuh tetap bisa memberikan kesan mendalam, tapi kualitas animasi yang gak konsisten itu sangat-sangat merusak keseluruhan vibe nonton film. Jadi meskipun ada banyak hal yang bagus, animasi yang kurang mulus membuat film ini tuh gak mencapai potensi pada puncaknya. Ya wajar aja sih kalau misalnya film itu ternyata gak rame ya. Nah, itulah dia review dari Minsor kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa komen aja di bawah kalau punya pendapat yang berbeda. Jangan lupa subscribe channel Klik Source untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen Let's Movie Discussion akan selalu tayang setiap weekend. Jadi jangan lupa klik tombol lonceng supaya dapat notifikasi dan gak ketinggalan sama video-video kita. Follow juga sosial media kami supaya gak ketinggalan mendapatkan update berita dan juga konten fresh setiap harinya. See you!